Oke. Jadi kita belum kuliah teknologi produksi barang nabati yang mungkin saya akan usulkan diubah menjadi pengantar teknik bioenergi kemurgi saja. Tapi sekarang kita bicara permasalahan kita dulu Indonesia, karena kalau kita yang nggak mikirkan siapa lagi? Itu ya, bener nggak? Hah? Jadi ini judul saya, Indonesia butuh sarjana-sarjana teknik proses kimia yang cerdas. Yang cerdik juga ya, sebenarnya cerdik. Tapi kalau cerdik itu biasanya turun dari dua itu. Cerdas itu mudah menangkap, berpikir maju, itu senang dengan tantangan, dan yang baru, inovatif, bisa melahirkan sesuatu yang masuk ke perekonomian. Oke? Nah, jadi orang Indonesia itu kebanyakan upacara. Ya. Banyak orang Indonesia sembahyang itu hanya upacara. Ya. Habis sembahyang minum alkohol bisa. Yang penting upacara. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Itu kebanyakan upacara. Ya. Waktu ditanya di sanakah aku berdiri, bingung. Lagunya begitu, itu kan menurut Bagi Rudolf Supratman, ya. Padahal artinya sebetulnya yang ini itu artinya itu. Kita semua berjanji bahwa akan memandu negeri, jadi pandu negeri ibunya itu Ibu Pertiwi, menjadi negara besar yang unggul dalam medan kompetisi global. Kalau sekarang itu artinya ya, itu lagunya itu. Tapi kebanyakan lupa. Malah nanti jadi agen. Oh, dulu zaman saya itu, zaman penjajahan itu namanya agen company. Agen company itu agen penjajah. Sekarang juga. Ya, jadi kalau saya lihat sebenarnya Eropa itu, Uni Eropa itu sifat kolonialnya masih ada. Ya. Yang enggak tuh mungkin Jerman. Bagusnya Jerman apa coba? Negara lain itu punya jajahan, Jerman tuh negeri yang menjajah itu dijajah sama dia waktu Perang Dunia. Itu kan? Itu kalau orang Eropa Barat itu semua ke Jerman tuh. Kenapa? Semua pernah diserbu dijajah. Ya. Tapi kalau orang Belanda ke Indonesia, itu bekas jajahan. Ya, jadi kita berjanji sini terhadap negeri. Tapi karena kita kadang-kadang upacara saja, ya habis upacara ketawa-ketawa aja, nggak pernah mikir mau ngapain. Oke, sekarang sedikit tentang 4 aspek pertumbuhan ekonomi negara, ya. Jadi sudah sepantasnya lah mahasiswa tahu. Ada 4, sektor real, sektor fiskal, sektor moneter, sektor neraca pembayaran. Ukurannya, sektor real itu ukurannya produk domestik bruto. Jadi kalau sektor real maju, produk domestik bruto naik. Aspek fiskal APBN, kalau fiskalnya bagus, anggaran pendapatan belanja negara gede. Ya, aspek moneter itu ukurannya inflasi dan perbankan. Kalau bagus, inflasi kecil, perbankan gede. Aspek neraca pembayaran, cadangan devisa gede, rupiah kuat nilainya. Itu ya. Nah, tapi di antara 4 itu, yang 2 itu adalah urusan orang keuangan atau sosial. Ya. Nah, jadi kontribusi profesi teknik proses kimia terhadap perekonomian terutama ada di aspek sektor real, peningkatan produk domestik bruto, ya, dan aspek neraca pembayaran. Neraca pembayaran, penguatan cadangan devisa dan rupiah. Jadi mengurangi impor,
menambah ekspor. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi negara itu real. Ya. Jadi kita misalnya ini orang Indonesia itu kan senang tahu, senang tempe, senang kecap. Bener nggak? Ya. Dibuat dari kita importir kedelai bukan? Berapa persen kita impor kedelai? Nggak tahu. Nggak tahu. 60%. Kok gitu? Gandum seluruhnya impor. Nah, mestinya itu orang-orang di sektor pangan punya kewajiban. Masa sih di negeri yang katanya keanekaragaman hayatinya nomor 2 di dunia nggak ada pohon yang bisa jadi itu? Berpikir, ya. Nah, mengurangi impor, menambah ekspor. Yang di atas meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi negara. Kalau Flores banding Jakarta gimana? Majuan mana? Jakarta. Jauh ya. Bener nggak? Benar. Benar. Jauh. Jadi yuk bertanggung jawab tuh. Awas ku Jakarta gitu. Ya, awas Jawa Barat gitu kan ya. Maju. Nah, kenapa? Kekayaan alamnya menurut saya ada. Oke? Jadi 2 itu. Nah, yang dimaksud medan kompetisi global zaman sekarang itu adalah bahwa perusahaan-perusahaan dan institusi-institusi bersaing untuk memproduksi atau mengkreasi dan menjual barang-barang layanan dan layanan pada skala internasional. Kan sekarang gampang sekali ya, pakai Google aja tiba-tiba kamu bisa beli dari mana? Cina. Dari Hong Kong gitu. Tapi beli produk kan gampang ya. Jadi dari mana aja, perdagangan bagus kan? Nah, jadi kita harus bersaing dalam skala ya lokal, ya nasional, ya internasional. Terus sebenarnya faktor apa yang menjadi kunci daya saing? Nah, ini semua ahli-ahli ekonomi pembangunan bilang itu kemampuan berinovasi suatu bangsa atau negara itu adalah kunci daya saingnya dalam kompetisi global. Itu yang menjadi kunci. Bukan kekayaan alam. Kita alamnya kaya, tapi malah jadi sesuatu yang membuat kita tak berdaya. Sumber daya alam besar, kita jadi tak berdaya. Caranya siapa? Ya itu yang harus kita bahas ya. Lalu inovasi itu apa? Beda dengan kreasi ya. Kreatif dan inovatif mirip, tetapi kreatif bisa tidak mengandung arti ekonomi, inovatif itu mengandung arti ekonomi. Kenapa? Karena inovasi berarti membawa dan sesuatu ke pasar, ke perekonomian, ya. Dan itu bisa berarti ini proses penciptaan dan realisasinya dalam praktek ekonomi, produk-produk komersial yang baru. Ya, tata cara produksi komersial atau industri yang baru. Ya, nah baru itu tata caranya produknya yang disebut situ produk-produk itu berupa barang ataupun jasa. Ya, hotel itu produknya jasa. Ya, jasa. Bank jasa. Ya, tapi kalau Toyota barang ya, barang. Jadi beda barang dan jasa, dua-duanya boleh bisa baru di satu negara atau kawasan atau baru di seluruh dunia. Jadi bisa juga contohnya misalnya siapa? Ciputra. Tahu Ciputra? Nama tempat ya, Pak? Bukan, Insinyur Ciputra. Atau inilah Pak siapa nama? Hairul Tanjung, tahu? Tahu. Siapa itu? Iya. Hairul Tanjung, siapa Hairul Tanjung? Ada milik sama televisi. Hah? Nama televisi, tapi sepertinya apa? Transcorp. Si apa yang punya Transcorp? Pak Hairul Tanjung orang inovatif.
Dia lihat, oh, Trans Studio Mall di luar negeri, wah, bikin di Indonesia, ya. Cuman Pak Hairul Tanjung kalau menurut saya, dia orang inovatif dalam memanfaatkan konsumtivitas bangsa Indonesia. Semua layanannya itu ke arah, ya pokoknya senang belanja, senang ini, nanti ada TV, ada itu ya. Nah kalau siapa namanya, Ciputra itu kan ada bikin rumah, ada dia punya pabrik juga ada. Nah apalagi kalau siapa namanya, William Suryajaya gitu kan, bikin Toyota. Orang dari tadinya jualan minuman, tahun 62 itu dia jualan minuman Prime Club namanya. Lama-lama jadi agen Toyota, lama-lama tuh ya. Ini, yang ini. Nah, pelaku bisa perorangan, seorang perusahaan, produsen, kontraktor pembangunan pabrik, engineering kontraktor, lembaga riset atau lead bank. Termasuk yang di sini nih, yang di kelas ini. Bisa ya? Boleh. Nah, apa sistem inovasi nasional? Itu adalah himpunan lembaga-lembaga, baik riset, finansial, produksi komersial, di mana interaksi di semuanya itu, bank, pengusaha, ya, lembaga riset, itu menentukan unjuk kerja inovasi nasional. Ya. Jadi harus ada sinergi. Anda sekarang mengenal apa? Yang baru, BRIN. Tahu BRIN? Riset dan Inovasi Nasional. Ternyaho deh. BRIN. Dan Riset Inovasi Nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Namanya keren banget tuh. Badan Riset dan yang masih harus membuktikan bener nggak inovatif. Itu ya. Nanti udah dikasih nama keren tuh, hasilnya nggak ada gimana? Badan Riset dan Inovasi Nasional, ya gitu. Itu mestinya mensinergikan, mengkerjasamakan dengan baik berbagai lembaga dan orang. Oke? Nah, tapi lembaga-lembaga dunia itu, mundur. Nah, tapi lembaga-lembaga dunia itu mulai tahun 2007 itu menilai bangsa-bangsa. Semua di sini ini gimana. Nah, lalu mereka bikin indeks inovasi global. Jadi ranking tiap negara dalam hal keinovatifan, innovativeness. Ya. Ini gambaran kita. Itu ya. Dari sejak tahun 2007 penilaian diadakan, Swiss selalu nomor 1. Swiss selalu nomor 1. Ya. Swiss terkenal pinter bikin coklat ya. Padahal di Swiss itu tak ada satupun pohon coklat bisa tumbuh sepanjang tahun. Tidak pernah bisa. Tapi Swiss nomor 1. ROG Swiss. ROG Swiss nomor 1 juga ya. ROG itu Jam tangan. Apa jam tangannya? Buatan Swiss apa? Rolex. Nah, Rolex. Ya. Jadi Swiss sejak 2007 nomor 1 terus. Indonesia di mana? Dari sejak penilaian diadakan, kita itu ada di sepertiga terbawah. Jadi kelompok sepertiga terbawah. Makanya saya sebut berkubang. Karena yang berkubang itu sapi kan? Ya. Ya, jadi kita berkubang masih kayak sapi. Di sepertiga terbawah dunia. Ini angkanya. Jadi kalau Swiss itu selalu angkanya 64 sampai 68 nomor 1 tuh ya. Kita 32 itu maksimum. Ya. 27 ini 27, 21 gitu ya. Jadi rankingnya selalu ini 99 dari 125, 100 dari 141, 85 dari 142, ya gitulah ya. Maksudnya gak maju-maju. Dari tahun 2007 itu ngejeblok gitu di situ ya. Itu 2021 ya.
2002 di mana? Nah, itu 2002. Ini kenapa ada 2002 ya? Naik dikit. 27,9, tapi ya naiknya di situ juga. Dan kita rankingnya naik dari 87 menjadi 75. Tapi besar kemungkinan bukan karena kita naik, ada sebagian negara waktu pandemi turun karena kesulitan. Ya, Pak Jokowi kan bilang ini banyak negara kesulitan ekonomi karena pandemi. Jadi kita ada kemungkinan naik bukan karena kita bagus, tetapi orang lain yang kesulitan perekonomiannya. Toh rankingnya tetap di situ-situ juga sih. Bukan rankingnya, angkanya. Kalau angkanya tiba-tiba naik jadi 35, nah baru ya. Patut dibanggakan. Nah, ini kenapa ini ketutupan ya? Iya, nggak apa-apa nanti. Jadi kita bayangkan Filipina itu 2015 rankingnya 83, sedikit di atas kita. 2015. Tahun 2002 Filipina rankingnya 59. Udah naik ke tengah dia. Ya. Jadi ini contohnya. Tuh. Singapura itu selalu nomor 1 di Singapura itu adalah satu fenomena karena dulu orang ahli-ahli ekonomi pernah berpendapat bahwa orang tropika itu malas karena panas. Orang tropika, apalagi di forest ya, panas pisan, malas. Tapi itu dibantah oleh Singapura. Panas tetapi maju. Singapura. Jadi Singapura selalu 10 besar dunia. Negeri jiran itu, negeri jiran Malaysia ya, yang sering sekali kita cemburui karena wah kok dia lebih maju gitu ya. Itu bagus tuh. Di ASEAN dia itu nomor 2. Thailand di tengah. Vietnam dari dulu ya. Jadi pantas kita kalah terus sepak bolanya. Pernah menang nggak sama Vietnam? Sering. Hah? Pernah? Oh iya, tapi terus, tahun 72 Jepang itu kalah sama Indonesia. Australia hebat kalah sama Indonesia. Sekarang, diadu sama Jepang. Mana ya? Nah, jadi yang paling banyak Filipina. Vietnam mah udah selalu di tengah ya. Filipina itu ini masih 83 2015. 2010 itu malah sama dengan kita lah. Ya, ece-ece gitu. Sekarang dia udah 54. Kita jeblok di situ terus. Ya. Jeblok di situ terus. Jadi nah, kalau orang Indonesia itu sifatnya begini, kalau ada orang yang dia malah tanya, itu penilaiannya gimana sih? Langsung ya menantang. Itu salah cara menilainya kali, gitu kan? Ya, selalu gitu. Jadi orang Indonesia itu tidak pernah salah. Yang salah selalu orang lain. Nah, kita itu disebut orang-orang yang pengendalinya eksternal. Jadi eksternal itu yang salah itu pasti orang lain, bukan saya. Ya. Kalau orang Eropa, kebanyakan negara itu pengendalinya internal. Jadi kalau bikin proposal nggak diterima, yang salah itu saya. Kenapa nggak bisa bikin proposal yang mempengaruhi orang yang menilai proposal sehingga diterima? Orang Indonesia, itu komisi yang menilainya nggak bener tuh, ya gitu. Mestinya pikir, apa yang salah saya sampai tidak bisa diterima? Tuh ya, tuh. Nah ini. Jadi jangan menilai orang lain, ini salah penilaian kali ya. Ya nggak mungkin kalau 10 tahun gitu terus kan. Ya. Ada yang nanya ke saya waktu saya presentasi kayak gini. Itu cara menilainya gimana? Kita ini nggak akan maju kalau kita gitu. Ya, selalu menyalahkan orang lain. Ya, itu salah ibu-ibu juga sebagian. Anak kecil main nabrak tembok, ceduk gitu ya. Tembok ini. Ya. Udah berhenti. Nah, anaknya udah selesai. Makanya tembok jangan kau tabrak, gitu kan? Ya?
Bukan temboknya dipukulin terus, oh ini tembok nakal gini-gini. Salah itu cara mendidik. Benar nggak? Kamu mau punya anak nggak? Nah itu, inget-inget ya. Nanti dia mukul kursi, mukul tembok gara-gara anaknya yang salah anaknya, kursi nggak apa-apa kok. Ya, itu. Nah kita tuh hanya lebih baik dari Kamboja, Myanmar, dan Laos. 3 itu. Udah 10 tahun begitu terus. Nanti sebentar lagi sepak bola barangkali sama Myanmar kalah ya. Ya. Jadi itu gambarannya. Nah, di ASEAN kita di atas itu. Laos, Myanmar, Kamboja. Kita nomor 7. Kasihan. Ya. Kasihanilah bangsamu. Kenapa bangsa kita begini gitu ya? Nah, tapi sebetulnya penilaian itu kamu boleh baca. Buku itu kamu bisa kamu download, baca. Ngerti bahasa Inggris nggak? Ngerti ya? Bisa baca sambil tiduran. Nanti kan lama tidur juga. Ya. Itu kalau kamu lihat dokumentasi buku tata atau penilaian Global Innovation Index, apa saja yang dinilai lembaga apa, ada ini, ada itu, menunjukkan bahwa semua lembaga atau institusi dan input-input yang diperlukan untuk berinovasi lengkap ada di Indonesia. Ada. Ya. Jadi akhirnya orang melihatnya itu semua lembaga ada, siap, tapi kok naik-naik. Dia bilang, ya bukan lembaganya, orangnya. Jadi dugaannya adalah orang-orang Indonesia diduga pada umumnya berinsting atau bernaluri inovasi rendah. Dugaan. Diduga. Hipotesis itu namanya. Kalau dalam ilmu pengetahuan, kita bikin hipotesis dulu. Kalau mau jadi teori atau mau jadi ilmu, harus ada data pendukung. Harus ada data pendukung yang menguatkan hipotesis itu. Ya. Nah, ini misalnya. Jadi contoh antara kekayaan alam dan pemanfaatan. Indonesia salah satu penghasil padi terbesar di dunia. Tapi di Indonesia tak ada pabrik minyak dadak padi. Ya, minyak lemak pangan yang kaya akan zat-zat nutraceutical, zat yang bagus untuk kesehatan. Di Thailand dan Jepang malah ada. Jepang itu sangat bangga dengan minyak dadak padi. Kenapa? Karena itu satu-satunya minyak yang dihasilkan dari pohon yang ditanam di negerinya sendiri. Yang lain semua impor. Minyak tuh. Jepang nggak bisa punya pohon penghasil minyak kecuali nanam padi. Dan dia bangga karena minyak dadak padinya buatan Jepang. Kalau kita orang sini malah senangnya ya pakai minyak goreng impor. Ya. Ini nira maple di Kanada hanya berkadar gula sekitar 4%. Tapi bisa diolah menjadi sirup maple. Siapa yang tahu sirup maple? Maple sirup? Ya. Sirup maple aneka grade, aneka mutu yang laku sebagai Canadian souvenir di bandara-bandara internasional Kanada. Nira aren, kelapa, bukan. Coba lihat pohonnya. Kanada cuma dapat nipah, kita dapat aren, kelapa, lontar, nipah. Kadar gulanya pun 12-17%. Di Indonesia hanya bisa jadi gula merah dan gula semut dengan mutu bervariasi. Ada yang hitam, bentuknya nggak karuan, gitu ya. Ada lembek-lembek, itu kan? Ya. Kenapa? Jadi dikasih begitu banyak. Ilmu luwak belum lagi termuliakan menjadi teknologi produksi kopi enak tanpa luwak. Kopi luwak kan dikenal enak di dunia ya. Kopi terenak di dunia adalah kopi luwak. Tapi sebetulnya siapa yang tadi sekolahnya di pesantren? Nah, sebetulnya najis ya. Kopi luwak itu najis sebetulnya. Kalau bener nggak? Ini orang di pesantren nggak ngerti. Coba, kenapa najis? Karena kayak musam.
Kayak musang. Musang nggak najis. Tapi kan tainya Pak. Hah? Kotorannya. Iya. Karena kotorannya. Coba mau nggak kamu makan kopi keluar di belakang sini tiba-tiba ya biji kopi mau kamu ambil terus dicuci? Kan kopi musang bikinnya gitu, kopi luwak tuh bikinnya gitu. Ya, kamu pelihara pohon kopi, kasih pagar, nanti musang ada di situ. Tiap pagi pegawaimu itu nyari tai musang, lalu ngambilin kopi dari tai itu. Ya, jadi sebenarnya najis. Kalau dalam pandangan pesantren yang benar, ini pesantren yang benar, gitu ya. Nah, tapi di situ sebetulnya yang Maha Kuasa memberi contoh. Itu kopi enak. Nah, sebetulnya mestinya ada guru-guru besar biokimia yang tertarik kepada itu. Jadi peristiwa apa yang terjadi di dalam perut luwak sehingga biji kopi yang masuk ke situ, dan tidak apa-apa, bijinya itu cuma masuk ke dalam perut, keluar besoknya bijinya utuh karena keras. Tapi peristiwa biokimia apa yang terjadi di situ kok jadi enak? Itu menurut saya bisa menghabiskan dokter 3 kali. Ya, habis itu ngerti ada ilmu biokimia kopi luwak. Nah, begitu ilmunya kita paham apa yang terjadi, kita bisa membuat kopi luwak dan baluwak di pabrik. Kita bikin kopi luwak di pabrik. Dan ada ayat, nah bukan ayat, saya nggak itu yang nggak ngerti apa buku Injil, tapi di Al-Quran ada apa coba? Bisa nggak? Dia bilangnya begini, ya, Tuhan berfirman, kalau engkau mensyukuri nikmatku, maka akan bertambah nikmatku kepadamu. Kalau engkau sebaliknya, kalau engkau mengingkari nikmatku, azabku teramat pedih. Surat apa itu? Cari googling. Surat? Bukan Al-Baqarah. Coba. Surat apa? Surat Ibrahim. Ibrahim ayat 7. Nah, surat Ibrahim ayat 7. Itu begitu. Bilangnya, kalau kau mensyukuri nikmatku, maka akan bertambah nikmatku kepadamu. Tapi kalau engkau mengingkari nikmatku, ya, maka azabku teramat pedih. Orang Arab tuh ngerti itu. Tapi coba kamu pikir, ya. Dan itu janjinya itu sebenarnya Tuhan berjanji tidak hanya kepada orang muslim. Ada ilmuwan tertarik sebetulnya mengapa karet itu membal. Ya. Jadi ilmuwan Eropa itu, Columbus dan teman-teman yang ke Amerika sana ya, ketemu suku Indian. Itu di situ mereka pertama kali berkenalan dengan karet. Membal. Bengong tuh orang Eropa. Dibawa tuh ke depan Ratu Spanyol. Tapi ujung-ujungnya ada orang saintis yang pikirannya, kenapa dia? Saya mau tahu strukturnya. Maka dia pelajari getah karet, dia pelajari karet. Oh, ini molekulnya kayak gini gitu. Tapi begitu dia pelajari, dia paham strukturnya, oh mesti begini. Tiba-tiba dia tahu, ya, tapi molekulnya itu bisa saya ganti dengan yang lain. Muncullah teknologi pembuatan karet sintetik. Orang yang belajar serat selulosa akhirnya bisa bikin serat sintetik yang hampir semuanya kita pakai sekarang ini. Itu makna dari kalau kau mensyukuri nikmatku, akan bertambah nikmatku kepadamu. Jadi ini yang luwak itu sebenarnya
ada kemungkinan kalau kamu nanti tahu benar biokimianya, kamu bisa bikin kopi luwak yang minimum sama enaknya. Itu artinya, ya. Jadi hewan anoa di Sulawesi Selatan. Kenapa anoa habis? Di Sulawesi Selatan kenapa? Diburu orang. Kenapa diburu orang? Dimakan, dagingnya enak. Ya. Tepung buah sukun. Sukun namanya, bahasa Inggrisnya sukun itu breadfruit. Karena orang barat waktu menemukan sukun, itu dia bilang, wah, goreng sukun. Ini roti. Roti. Lalu mereka bilang breadfruit. Tapi apakah Indonesia berusaha keras mengganti gandum dengan coba-coba tepung sukun? Kita ada dua. Sukun, satu lagi keruih. Tahu keruih? Ya itu, saking tidak inovatifnya orang Indonesia, kamu juga nggak tahu keruih itu apa. Keruih bahasa Inggrisnya bread nut. Sebangsa. Keruih sukun, nangka, cempedak itu satu keluarga. Pohon tumbuh cepat semuanya, menghasilkan pangan. Ada perkebunan jadi di Indonesia? Nggak ada. Ya kebun kecil-kecil lah. Ya. Ya, jadi tak mensyukuri nikmat gitu kan? Ya. Tuh, nih. Sagu adalah pohon penghasil padi paling produktif. Belum jadi andalan, malah ada perkebunan sagu, hutan sagu ada. Di Flores ada sagu nggak? Nggak ada ya? Di Maluku banyak ya? Tapi nggak ada perkebunannya. Adanya kebun kecil, itu pun kebanyakan. Kamu tahu kenapa bentrokan Maluku dengan pendatang? Nggak tahu. Karena pendatang di Jawa diajarin nanam sagu. Orang Maluku nggak pernah belajar. Dia bilang kan banyak sagu di hutan. Nah, lama-lama orang Maluku tambah banyak, dia nggak bisa nanam sagu. Ada transmigran nanam sagu. Dia beli dari sana kan. Dia bilang ini kurang ajar. Masa saya beli sagu dari pendatang? Nah itu aja kan serame. Nah tapi kenapa? Ya karena itu. Nggak pernah dipikir ini gimana caranya. Ya. Jadi beda jauh antara saya sama Bu Maiti pernah ke Ambon bulan Agustus ya Bu Maiti ya. Di sana kecil sekali pengolahan sagu itu. Saya pernah lihat ke Pulau Rangsang, Pulau Merangsang di sana di Riau. Ada pabrik sagu gede, ekspor ke Singapura. Itu sana, aduh, masih airnya air sungai yang warnanya coklat ya, itu ya. Itu. Tapi bagusnya itu sagu diolah dengan air sungai warna coklat, sagunya tetap putih ya. Ya, ini belum. Padahal itu pohon penghasil padi paling produktif di antara kerajaan pohon. Ya, Filipina sudah mulai jual, udah hampir 10 tahun. Air kelapa Filipina ada di dalam Tetra Pak dijual di supermarket di Kanada. Sekarang saya mau tanya, gimana caranya coba menjual air kelapa ke Kanada? Ya. Gimana? Ya inovasi tadi. Hah? Ya inovasinya apa? Siapa yang bisa mikir? Gimana? Coba, Filipina bisa menjual air kelapa di Kanada. Dikentalin. Hah? Dikentalin. Dibakar. Dikentalin. Diapain? Iya kayak kan biar kadar air di dalam itu berkurang dulu. Kenapa berkurang? Biar nggak ada mikroba di dalam. Biar kita bisa konten lebih banyak terus kan pasti bisa. Kan bisa, kirim aja 0 derajat Celcius. Iya sih bang. Hah? Iya, terus kenapa? Kamu bilang, oh, airnya dibuang dulu. Pernah ada khawatir sama mikroba sih? Oh, cuman mikroba? Iya. Cuman mikroba ya? Siapa yang punya pikiran lain? Kalau airnya berkurang jadi bisa dibawa lebih banyak. Dibawa? Lebih banyak. Lebih sedikit. Airnya kan menguap, bawa lebih sedikit. Maksudnya kapasitas kali bawanya bakal lebih banyak. Jadi,
Jadi airnya bisa dikurangi. Jadi Nanti ditambah air sendiri sama bisa diseduh. Ya, sedolah diseduh. ini kurang inovatifnya. Yang benar, jadi ongkos angkutnya murah, Jong. Iya kan? Iya. Jadi kalau kamu tadinya ada 1 liter air kelapa, kamu pekatkan sehingga tinggal 5% -nya. Karena itu yang di dalam air kelapa yang enak itu cuma 1%. Orang Kanada kan bilang, saya nggak mau beli air Indonesia. Kamu pekatkan, nanti datang ke sini saya campur air di sini di Kanada. Sepak dalam tetrapek rasanya sama, ya kan? Nah, jadi kamu uapkan, misalnya diuapkan atau dibuang airnya, beda loh. Beda. Diuapkan, air menguap. Salah satu cara menyingkirkan air. Ada cara menyingkirkan air lain? Nah, itu berpikir inovatif. Ini, ya, coba kamu didihkan air kelapa. Mendidih, selesai mendidih, diminum, rasanya beda. Ada bau asap, ada macam-macam ya. Nah, gimana caranya memekatkan air kelapa tanpa membuat rasanya berubah? Pakai frost dry Pak, yang dibekuin dulu terus pakai tekanan rendah biar airnya langsung Dibekukan terus disedot pakai kayak vakum gitu, jadi esnya tekanan rendah. freeze drying maksudnya? Nah itu. Hah? Iya. Pengeringan beku. Wah, susah amat. Ya bisa, good dibanding yang lain ya. Tapi masih ada yang lebih baik. Apa? Apa? sama aja sih. Hah? Freeze-drying. Freeze drying. Apa lagi? Siapa yang harus bisa berpikir, ini caranya gimana? Ya. Jadi caranya adalah pakai membran. Airnya molos, jangan larut dalam air, tidak. Membran kebalikan dari reverse osmosis ya. Osmosa balik. Ya, jadi bisa supaya tidak ini dingin. Pabriknya dingin. Enak kan dingin? Jadi pabriknya 4 derajat Celcius, pakai teknologi membran, airnya dibuang, ini dipekatkan, masuk ke dalam botol-botol, ekspor ke Kanada. Yang diekspor cuma 5%. Akibatnya ongkos angkutnya efisien, murah. Kanada. Nah, di Kanada sama partner kita di sana, truk kasih air lagi, masuk tetrapek, jualan dia air kelapa. Kalau kita mikirnya dia cuman, wah air kelapa mah hanya buat saya. Yang Kanada mah nggak mau, ya. Padahal orang asing juga banyak yang sini minum air kelapa enak ya. Nah, tapi tidak terpikir bahwa kita, ekspor gitu. Itu petunjuk. Nah, semua pohon penghasil potensial asam lemak ada semua di sini. Ada, mau nyari apa aja. Ada. Jadi apa? Terjadi nanaon, kata orang Sunda. Ya. Bagaimana dengan teknologi indigenous untuk pengolahan biji nikel? Nikel di Sulawesi. Oh ya, itu Sulawesi kabupaten namanya Morowali apa so. Itu nikel semua. Kita jadinya apa? Jual tanah tuh yang ada nikelnya, cangkul. Siapa yang punya teknologi ngolah nikel? Cina. Cina. Waktu kita nyetop ekspor biji nikel ke Cina, Cina masih bisa ketawa sampai 2030 katanya. Kenapa? Biji nikel Indonesia sudah jadi 5 gunung di Cina. Terus sekarang kita mau bikin pabrik nikel sendiri kan? Ya. Yang datang siapa? Ya Cina lah, bawa teknologinya dia ke sini. Orang Indonesia-nya mana? Ya, gitu kan? Jadi itu contoh-contoh bahwa memang kita itu nggak inovatif. Dikasih kekayaan alam begitu banyak nggak jadi apa-apa. Impor gandum sama sekarang impor gandum aja.
impor kedelai. Nyari penggantinya di sini enggak. Ya, enggak. Pepaya Bangkok, jambu Bangkok, ya, duren Bangkok. Nah, jadi semua petunjuk itu mengatakan bahwa kita harus mengakui bahwa dugaan awal bahwa manusia-manusia Indonesia itu tidak inovatif, insting inovasinya rendah, disandingkan dengan fakta kesenjangan antara kekayaan alam yang orang lain bilang dahsyat dengan peningkatan nilai tambah yang jauh dari maksimal, maka kesimpulannya memang individu-individu bangsa Indonesia secara umum memiliki naluri atau insting berinovasi sangat rendah. Karena itulah kita jeblok di sepertiga terbawah. Tapi kamu tidak layak nyalahin saya, Pak Tatang tidak inovatif. Gua udah 72 tahun. Kalian yang muda yang harus punya gimana caranya mengubah bangsa ini menjadi lebih inovatif. Ya. Nah, tapi siapa yang bapaknya punya kebun sawit tadi? Siapa? Mana? Yuk. Ini pertanyaan saya ya. Kamu tahu nggak minyak sawit itu dari bagian apa pohon sawit diambilnya? Buahnya yang warna oranye. Buahnya. Bagian apa buahnya? Ada dua. Bagiannya kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Tanya bapakmu. Ya. Saya tanya lagi. Ada berapa jenis minyak yang dihasilkan pohon sawit? Tuh, dia yang punya kebun sawit, bapaknya juga nggak tahu. Kenapa? Itu sebenarnya insting itunya ya. Saya ada dua. Minyak dari inti sama minyak dari sabut. Nah, yang kita sebut CPO itu yang dari sabut. Tapi dari minyak inti kita bisa bikin beng-beng. Tahu nggak beng-beng? Ya, coklat tiruan. Mahasiswa kan paling seneng. Ya, berkunjung ke pacar atau cewek bawa beng-beng aja ya. Kalau bawa Cadbury kan mahal ya. Enaknya sama, lebih murah. Nah, sebenarnya beng-beng dibuatnya dari minyak inti sawit atau minyak kelapa. Siapa yang tahu bagaimana membuat lemak coklat tiruan dari minyak apa? Apa? Swiss. Ya, akhirnya ketahuan sama semua orang bisa. Tapi itu ya, orang Indonesia sampai sekarang ya kamu aja nggak tahu ya, cuman bisa tahu makan beng-beng. Beng-beng apa lagi? Enggak, silver kan coklat bener. Yang top apa lagi? Hah? Susana, coklat ayam jago. Pokoknya yang biasa dibeli mahasiswa untuk kuncar, kunceo, kunjung cewek. Kecuali yang bawa mobil ya belinya Silver Queen ya, Silver Queen, Cadbury, Delphi, ya. Tapi kan kamu nggak tahu kan bedanya ya. Beng-beng dengan itu sama aja ya. Nah, beng-beng murah gitu kan. Jadi beng-beng terjangkau katanya ya. Kalau Cadbury beli banyak nanti bisa kantongnya kosong. Itu ya. Tapi itu. Nah, jadi kesimpulannya memang itu. Kita itu naluri berinovasinya rendah. Ya. Nah, itu bukan itu aja kisah sedihnya itu. Ya, kisah sedihnya supaya kamu tahu bisa saya harus jadi orang yang inovatif. Ada lagi. Nah, ini diperparah dengan kenyataan bahwa sebagian besar orang Indonesia memiliki pola pikir statis. Dalam bahasa Inggris, fixed mindset. Bukan berpola pikir maju, growth mindset. Ya. Jadi orang Indonesia kita buka usaha ini ya, wah nanti gagal. Nah, belum apa mikirnya gagal. Ya.
Kan banyak juga cowok yang mikirnya nanti ditolak gitu kan. Padahal kan tapi kan kalau cari pacar ditolak biasa gitu ya, diterima berkah gitu kan. Nah, gitu kan. Tapi kalau nggak nyari-nyari nggak dapet ya. Kecuali yang sana yang agresif ya. Ya. Jadi fixed mindset adalah pola pikir yang mengatakan bahwa segala sesuatu sudah pasti tidak bisa diubah. Takdir saya begini. Growth mindset percaya bahwa memang ada bawaan dari alam. Saya jelek, tapi saya bisa beristri cantik. Nah, itu pikiran pola pikir maju tuh, ya. Tuh. Tapi meskipun demikian, segalanya masih bisa berkembang dan berubah. Oke? Nah, jadi yang fixed mindset itu berpikirnya begini. Prinsip kecerdasan adalah bawaan dari lahir. Saya nggak bisa menjadi lebih cerdas dari nggak. Yang sini kecerdasan dapat kita kembangkan sendiri dengan latihan-latihan. Menghindari tantangan. Nanti gagal. Kita berkunjung ke cewek itu ditolak nanti, kan? Nggak dapat, ya. Kritik adalah serangan. Jadi kayak gitu tadi, dapat nilai apa? Indeks inovasi global jeblok. Itu gimana sih menilainya? Pasti nggak benar tuh menilainya kan gitu ya. Hah? Itu yang menilainya tuh yang nggak benar. Ya. Bikin proposal ditolak sama komisi yang menilai. Komisinya nggak bener ini, gitu ya. Yang salah itu dia. Padahal memang orang mikirnya apa sih kekurangan saya? Kekurangan proposal saya sehingga ditolak oleh komisi misalnya ya, gitu. Terus dikritik nggak mau, perang nanti kalau dikritik itu bisa berkelahi. Ya, yang sini, oke, apa sih yang salah? Kan? Terancam kalau ada pesaing. Kalau gini menang, itu kan kompetisi. Kalau saya bisa menang dari dia, nanti kita maju itu dua-duanya. Ya, nah. Orang lain sukses iri. Pantas aja dia nyogok tuh pasti. Pikiran dia nyogok tuh pasti, ya. Yang sini itu inspirasi. Ya, itu gimana sih caranya dia bisa berhasil? Ya. Kalau kita banyaknya udah apa-apa. Jadi pola pikir kita itu banyaknya di sini. Ya. Nah, harus berubah ke arah yang di sebelah kanan. Nah, itu parah nomor 2. Parah nomor 3. Tuh. Jadi gambaran kiri menunjukkan rasio pengusaha terhadap jumlah penduduk. Yang menghasilkan uang kan pengusaha ya. Yang menghidupkan ekonomi itu kalau ada usaha. Mau pengusahanya produktif, pengusahanya dagang, pengusahanya bikin hotel, pengusahanya ya pokoknya usaha. Nah, kita itu Indonesia itu cuman 1,65% penduduk. Thailand 3. Sayangnya di sini nggak ada yang lebih kecil dari Indonesia. Ditunjukkannya cuman Indonesia paling rendah. Mungkin ada ya sebetulnya ya. Di mana nggak tahu. Tapi di kiri maupun di kanan kita paling rendah. Amerika 11,5 kira-kira dua kan sama tuh 12,5 12 ya. Jepang itu 11 ya. Singapura 7 kiri kanan kira-kira benar. Malaysia 5 sama Thailand 3 ya 4,1 tapi kita tetap paling rendah. Jadi jumlah penduduk yang jadi pengusaha itu kecil, kebanyakan itu maunya jadi pegawai. Ya. Kebanyakan itu maunya jadi pegawai. Yang lebih parah lagi itu. Yang ini data ini mengatakan jumlah pengusaha yang menjadi jumlah mahasiswa atau jumlah orang yang belajar lalu menjadi pengusaha itu yang paling kecil rasionya adalah di tingkat perguruan tinggi. Jadi seolah pendidikan di Indonesia itu, ini kan yang di sana ya, yang kecil yang itu kan perguruan tinggi tuh, yang biru. Ya, jadi yang biru tuh
Mana itu? Jadi karyawan paling tinggi dari perguruan tinggi ya. Yang jadi pengusaha itu paling tinggi dari SMA. Itu ya. Jadi orang mengatakan seolah perguruan tinggi itu malah membuat orang takut jadi pengusaha, pinginnya jadi pegawai aja. Nah itu salah. Jadi harus. Tapi kan saya tidak bisa. Teman dosen saya kan bilang, wah si Tatang mau ngomong yang aneh-aneh aja. Gua ngasih kuliah juga capek, itu kan? Enggak. Jadi kamu yang harus sadar bahwa kita ini berbahaya. Kita nanti maju keseret orang. Kenapa? Ya karena itu ya. Nah akibatnya yang menjadi pertanyaan adalah, kalau sebagian besar pengusaha industriawannya berasal dari orang yang level pendidikannya SDA ke bawah, bagaimana industri Indonesia bisa menjadi technology based atau knowledge based industry yang memotori negeri menjadi knowledge based economy dan knowledge based society atau knowledge based country? Karena ternyata nanti yang kaya dan ininya itu sebetulnya pinter berusaha. Ya, karena itu teknologinya juga kebanyakan beli dari luar negeri. Ngapain capek-capek? Itu yang jadi masalah. Ya. Nah, sekarang itu umum Indonesia ya. Sekarang, ya, terus mengapa orang yang paham teknologi atau sarjana teknik dan inovatif sangat diperlukan? Karena semua ekonom pembangunan mengatakan inovasi teknologi adalah mesin atau motor pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi kalau kamu tidak mengusahakan, tadi kita kan cuma berpikir bagaimana caranya mengekspor cari air kelapa. Nah, luarnya pakai membran. Nanti Pak Wen tentu jagonya yang gitu. Pakai teknologi membran. Ekspor konsentrat air kelapa. Ya, emang kamu tahu kita kan orange juice di Indonesia dari mana? Orange juice itu kita impor dari Brazil, konsentratnya. Datang di pabrik sini kasih air, cok, kasih gula, dah. Pekat tapi ya, yang dipekatkan. Nah, ada caranya sendiri memekatkan, bagaimana cara supaya itu semua teknologi. Ya. Sekarang misalnya menjadi pertanyaan, kenapa kita impor cincau? Kamu pernah makan cincau? Enak ya? Kenapa kita malah impor dari Singapura? Singapura nanam di mana? Hah? Singapura mau nanam pohon cincau di mana? Kita impor dari Singapura, kita impor dari Malaysia. Kenapa tidak bisa kita mengolah? Siapa yang pernah makan cincau? Impor dalam kaleng? Hah? Pernah? Pernah? Pakai sedotan? Ininya bisa kesedot nggak? Kalau sedotannya gede. Apa? Kalau sedotannya gede. Apanya? Biar bisa sedotannya gede. Sedotannya gede bisa. Rasanya akhir-akhirnya kamu harus ambil juga digini-gini kan? Iya nggak? Bener? Ya. Pernah nggak kamu beli cincau kita yang hijau itu? Beli dari tukang cincau pakai sedotan? Belum pernah ya? Sendok. Coba kamu pakai sedotan. Itu kesedot semuanya. Buzz, masuk. Ya. Bagus tuh. Ya. Kalau kamu ekspor yang cincau hitam dari luar itu mereknya Panda apa segala macam, itu disedot airnya doang. Kebanyakan cincaunya nanti harus kamu gitu ya. Coba kamu beli cincau di tukang itu ya. Disedot habis masuk. Enak nih. Dingin-dingin ya. Tapi nggak ada yang pikir gimana caranya bisa ekspor cincau. Tanpa perasa kita mengimpor barang yang sebenarnya di kita juga lebih bagus kualitasnya. Itu ya. Nah, itu teknologi. Bagaimana caranya
cincau hijau Indonesia bisa jadi dalam kaleng, kualitasnya terjamin. Ya, itu teknologi semua. Jadi inovasi teknologi adalah mesin atau motor pertumbuhan ekonomi. Nah, terus mengapa sarjana teknik proses kimia itu kebutuhannya memang harus inovatif? Ini setengah jam lagi. Itu. Jangan tanya insinyur sipil bagaimana bikin cincau untuk diekspor. Ya, nanti dia bilang buat tembok aja nanti gitu kan. Gitu kan? Dia bilang nggak kalian yang bisa mulai itu. Orang teknik pangan, ya teknik bioenergi juga boleh lah. Ya. Jadi saya bilang kalau IPB tidak mau ngurusi pertanian, ya ITB bisa, Institut Tani Bandung nanti bisa. Ya, kan nanti kalau kita saling ngedek dengan IPB, oh IPB mau jadi Institut Perteknologian Bogor, boleh gitu kan? Kita nanti jadi Institut Tani Bandung, gitu kan? Itu ya. Jadi kita kurang. Nah, mengapa? Karena itu insinyur kimia adalah sumber daya insani kunci bagi industri proses kimia. Industri proses kimia adalah industri yang sangat meningkatkan nilai tambah kekayaan alam melalui pemrosesan kimia mulai dari hulu sampai ke hilir. Itu tahu penjajah Belanda waktu pertama, jadi di ITB itu sekolah yang pertama dibuat sipil. Teknik sipil yang waktu itu masih gabung tahun 1920. Teknik Hochschule Bandung itu jurusannya sipil satu. Bung Karno itu urusannya pertama ya. Sipil. Tapi sipil waktu itu masih ada yang nantinya jadi arsitektur, ada yang nyana geodesi, ada yang nyana teknik lingkungan, ada yang apa itu namanya selain geodesi teknik, ya itu nggak salah. Dulu sipil namanya satu. Ya. Nah, yang kedua dibuat teknik kimia tahun 41, tahun 20 sipil. Salah satu alasan dibuat itu ditulis sama Belandanya. Jadi karena di Pulau Jawa dan Sumatera sudah mulai banyak pabrik-pabrik yang mengolah gula, coklat, teh. Selain itu apa? Gula, coklat, teh, karet, itu makanya bikin teknik kimia. Itu alasan pertamanya. Kemudian minyak masuk, teknik kimia masuk ke dunia kilang minyak dan segala macam, ujung-ujungnya balik lagi ya ke apa yang kalian harus pelajari sekarang. Nanti kita belajar minggu depan itunya ya. Kenapa? Nah, kenapa penting industri yang mengolah kekayaan alam itu penting? Kenapa? Karena disebutnya itu kaitan ke hulu dan ke hilirnya itu tinggi. Industri pupuk itu diperlukan pertanian, jadi backward ke hulu. Ya. Industri karbon black itu bagus. Kenapa? Karbon black itu untuk bikin ban ke hilir. Bikin asam sulfat ke hulu dan ke hilir itu dibutuhkan semua industri. Jadi industri kimia itu kaitan ke hulu maupun ke hilir sangat kuat ya, sehingga kalau industri kimianya kuat ya, industri prosesnya kuat, maka negara maju. Tidak ada negara maju yang industri prosesnya tidak kuat. Itunya ya. Nah, terus jadi itu bisa menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jadi misalnya ini ada buku yang ditulis Chemicals and Long-Term Economic Growth. Jadi dia bilang kalau industri kimianya maju, maka pertumbuhan jangka panjang negeri baik. Ya, ini buku dari siapa itu? Yang nulis India 1, Amerika 1, Rosenberg yang ini. Rosenberg yang itu. Nathan Rosenberg itu adalah guru besar
Ekonomi Pembangunan Stanford University. Dia nulis buku dan di dalam itu ada satu bab di mana dia menguraikan chemical engineering is a general purpose technology. Nah, mengapa? Apa yang dimaksud general purpose teknologi oleh ekonom-ekonom? Itu adalah yang di bawah. Teknologi yang dapat mempengaruhi ekonomi seluruh negara atau dunia serta berpotensi mengubah drastis struktur ekonomi dan sosial masyarakat. Jadi mereka bilang kilang minyak dan industri petrokimia itu semuanya adalah sarjana-sarjana teknik kimia. Coba kamu lihat di badan kamu tuh, ada nggak petrochemical di situ? Serat sintetik, plastik, kacamata, segala macam. Jadi dia bilang industri petrokimia mengubah peradaban. Karena semua mobil, plastik, segala macam. Akhirnya menimbulkan masalah juga ya. Ini plastik gimana buangnya? Nah, tapi nanti kita harus cari jawabnya. Bagaimana membuat plastik yang bisa biodegradable? Gitu. Ya, jadi mengapa dibilang oh itu yang teknik proses itu general purpose teknologi. Kenapa? Kalau dia berhasil itu peradaban masyarakat bisa berubah. Ya, tuh. Kenapa dia bilang itu? Tidak semua teknologi, tidak semua cabang teknik disebut oleh itu general purpose. Ya, jadi itu. Nah, sekarang mengapa salah satu yang lebih menguntungkan lagi buat kita? Dunia itu sekarang sedang bertransisi dari perekonomian berbasis fosil, ya, yaitu masyarakat atau perekonomian yang hampir sepenuhnya bertumbuh pada sumber daya fosil untuk penyediaan energi dan produk industri. Nah, kita sekarang bergeser akibat dari pemanasan bumi, polusi meningkat, kita beralih atau beralih ke perekonomian berbasis nabati. Itu masyarakat atau perekonomian yang bertumbuh pada pemanfaatan sumber daya nabati, ya, untuk penyediaan tidak hanya pangan. Waktu abad dahulu pun pangan itu semuanya dari nabati ya. Nah, pangan dan pakan. Tapi kalau sekarang itu diminta juga energi, terutama bahan bakar bermutu tinggi, produk-produk industri. Nah, tapi sambil juga diminta, kamu jaga lingkungan juga dong, ya. Jadi sambil secara bersamaan merestorasi dan mempertahankan jasa-jasa ekosistem. Jangan bikin bumi panas, tempat wisata jadi enak, hutannya hijau, tuh ya. Nah, transisi ke bioekonomi ini menguntungkan Indonesia. Mengapa? Karena negara kita itu keanekaragaman hayatinya gede. Orang bilang keanekaragaman Indonesia itu dahsyat, huge. Mereka bilang, oh, that's huge. Tapi rasanya kita ngomong aja, negeri berkeanekaragaman hayati nomor 2 di dunia darat. Kalau darat dan laut digabung nomor 1 di dunia. Hebat. Tepuk dada, tapi tidak inovatif. Jadi akhirnya yang memanfaatkan kekayaan alamnya bangsa lain, gitu kan? Ya, bangsa lain. Nah, itu yang harus kita manfaatkan. Kenapa? Karena semua itu sebetulnya sangat berkaitan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ya. Kalian tahu ya, Sustainable Development Goal ada 17. Ya, itu 17. Dan bioekonomi itu dikatakan berkaitan langsung dengan 11 dari 17. 11 dari 17. Dan mereka bilang bioekonomi, industri yang tumbuh dalam bioekonomi itu akan memenuhi persyaratan itu. Jadi industri yang inklusif dan berkelanjutan. Inklusif akhirnya apa? Menyertakan pedesaan, perempuan, rakyat miskin, pemuda. Yang di kanan berkelanjutan artinya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, ketahanan energi, kenyamanan iklim,
iklim harus nyaman kan ya. Dan kelestarian lingkungan. Jadi orang kita ke sana ya, karena itu 11 untuk mencapai 17, dan dia bilang, lah itu Indonesia itu salah satunya. Jadi dunia itu bilang ada 3 negara yang sangat berpotensi untuk menjadi tangguh dalam era bioekonomi. Yang tahu siapa? Mana? Indonesia, Brazil, Indonesia, Brazil, dan Zaire. Apa itu Zaire? Dari Afrika. Ya, di sebelah mana? Afrika Yang dilalui Khatulistiwa. Iya. Tuh. Sekarang negara itu ada Zaire, ada apa-apa, gabung, bikin kayak ASEAN. Namanya Kongo Basin. Itu daratan Kongo. Mereka sudah mulai bergerak. Kalau Brazil itu mungkin di ini ya. Brazil itu namanya berhasil kok ya. Hah? Kita mungkin harus ngubah nama itu. Hah? Dia bilang Brazil, ya memang Brazil berhasil kan. Gitu ya. Ya. Sepak bola Indonesia kalau ketemu Brazil gimana ya? Hah? Neymar. Apa? Ya, ketemu Neymar gitu kan. Hah? Ketemu Sergio, ketemu siapa lagi? Ya, jangankan itu, ketemu Vietnam aja keok katanya. Ya. Indonesia sudah bangga bisa menahan Vietnam 0-0 di era Bung Karno kan. Saya udah pikir, wah kalau cuma bisa nahan 0-0 di Vietnam pasti kalah tuh. Bener aja, gitu ya. Ya oke lah, maju pelan-pelan gitu ya. Asal jangan terus gitu lah. Nah, bagaimana itu? Ya, jadi apa di era bioekonomi itu kita mau ketinggalan lagi. Terutama it's your turn. Itu bagian Anda sekalian. Pemilik masa depan. Saya nggak tahu berapa lama lagi Tuhan memberi saya kesempatan. Nggak tahu ya. Kan bisa aja. Terus kamu berhenti sana. Gitu. Kalian yang masih punya pemilik masa depan Indonesia ya kalian. Ya, jadi kalau tidak inovatif ya bangsa kita tetap begini nih. Ya. Itu. Orang tanya, kenapa program bioetanol di Brazil sudah 50 tahun jalan? Ternyata di Brazil itu arah politik partai disesuaikan ke arah minat rakyat. Benar. Nempel. Karena itu walaupun ganti presiden, ini penting untuk negara, penting untuk rakyat, jalan. Itu gejolak di Indonesia yang kadang-kadang ya kadang-kadang juga membingungkan orang. Membingungkan orang itu dibilang itu negeri dengan potensi yang begitu besar. Hanya gara-gara orang-orangnya bisa jadi tertinggal. Ya. Jadi itu pertanyaan kita. Masa kita mau ketinggalan lagi di zaman bioekonomi nanti nih? Bahan bakar bukan dari fosil, bahan bakar dari nabati. Nanti listrik tidak boleh dari batu bara, tidak boleh, harus ganti. Ada nanti arah-arahnya kemana? Ya, dan orang bilang itu Indonesia itu. Ya, Indonesia, Brazil, Kongo Basin, cuma 3 itu dia bilang. Wah itu, ya banyak juga yang mengatakan begini dalam hati ya, walaupun tidak diucapkan, tapi dalam kelakuan, dalam ya harapannya Indonesia itu nggak usah maju-maju amat deh. Kenapa? Ya, biar saya yang manfaatkan kekayaan alamnya.
Itu dalam nurani perekonomian Eropa begitu. Usah maju-maju lah, kalau maju nanti kita payah kita. Ya, teman saya dari India bilang, apa yang tidak ada di Indonesia, apa yang ada di India. Dia bilang, kalian tuh punya semuanya, ya, punya semuanya kecuali orang, kecuali orang inovatif maksudnya. Ya, tuh tantangan kita loh, ya. Itu tadi semua. Jadi ini yang terakhir sebetulnya ya. Jadi mari kita belajar. Sudah lulus TPB mungkin belum, nggak tahu saya. Tapi belajar di program studi ini ya bukan karena hanya dosen yang ngasih kuliah, tapi Anda berupaya. Saya ingin jadi pandu ibuku. Ya, jadi tekun belajar teknik proses kimia, lihat kekayaan alam di sekitar, ya, bisa diapakan. Kalau punya drive itu ada yang membuat kita nanti mau belajar. Ya, jadi bukan hanya di kelas, terus pokoknya lulus ujian, ya itu penting ya, penting. Lulus ujian artinya ada ilmu yang terkuasai. Tapi kan di tempat lain juga ada. Kan bisa beli ujian, bayar aja dosennya. Nanti angka saya A ya. Walaupun isi kepala saya 0, gitu kan? Bisa. Tapi rasanya di sini nggak bisa ya. Jadi itu ya. Jadi belajar, tekun belajar dan ya, sambil pelan-pelan mengubah diri menjadi pola pikir maju. Ya, tidak apa namanya itu anti kritik. Ya, lalu nalurinya inovasinya tinggi. Jadi memikirkan ini bisa diapain barang ini. Ya. Banyak di seputar kita kekayaan yang orang lain nggak punya. Ya. Orang lain nggak punya. Pohon aren itu Indonesia. Nggak ada. Di Siam aja, Siam apa? Thailand, nggak ada aren. Di sana yang disebut sugar palm itu lontar. Kalau di Indonesia yang disebut sugar palm itu aren. Nah, aren diduga itu sebenarnya pohon penghasil gula yang paling produktif di dunia. Apakah bisa? Coba kalau Anda lihat aren, dia menghasilkan apa? Gula ya. Nira, gula. Menghasilkan kolang-kaling. Ijuk. Ijuk. Nah, ini ijuk bisa diapain ya? Ijuk. Apa lagi? Sapu lidi. Ya. Pohonnya kalau sudah tua, ini masih bisa, itu ada patinya lagi di batangnya. Coba yuk cari pohon yang kayak bisa. Beda loh. Kelapa ya. Kelapa, negeri lain punya kelapa. Kelapa itu yang menghasilkan nira dan jadi apa? Jadi kelapa itu satu cabang. Coba kalian perhatikan aren. Itu tangan yang mengeluarkan nira dan tangan yang jadi apa? Kolang-kaling. Beda. Beda. Ya. Nah, kalian mungkin nggak kepikiran ya, kolang-kaling, tahu kan kolang-kaling, tahu ya? Hah? Bentuknya gimana? Hah? Bukan, buahnya kalau sudah di, hah? Ya? Bulat. Bulat terus Bening. jari-jari bening gitu ya. Nah. Kan bisa berpikir, ini bening bagus ya. Bisa nggak saya jadikan pembungkus buah apel atau jeruk yang biodegradable? Jadi melindungi sesuatu, buah, jual, umurnya lebih lama,
ini gimana ya bisa gitu. Itu hanya orang proses yang bisa mikir begitu. Ya, sementara orang kita bilang ada aja sih mikir. Nah ini orang yang fix mindset ya. Mikir ada-ada aja lah, makan aja gitu kan. Makan aja itu kan. Orang lain mikir, kita nata de coco. Nata de coco di Hong Kong itu mulai dibuat itu plastik pembungkus. Biodegradable itu. Kita ribut yang itu aja makan. Ya. Jadi itu harus mulai melihat ini barang bisa jadi apa bagus kayak begini, ya. Yang lebih lagi sebenarnya kolang kaling itu apa sih? Yang saya makan itu apa? Itu ya. Hah? Kolang kaling bikin gemuk nggak? Kandungannya. Nah, makanya itu kalau tahu kandungannya nanti oh ini sebetulnya nggak bisa bikin gemuk. Asal makannya jangan pakai gula pasir. Kenapa? Gula pasirnya itu yang bikin gemuk. Kolang kalingnya enggak. Tapi ya belajar dulu. Ini kolang kaling itu isinya apa sih? Apa beda kolang kaling dengan yuk orang Flores dengan lontar. Lontar kan enak ya. Semua pohon palma dagingnya enak. Dimakan. Bikin gemuk nggak? Enggak. Sebetulnya itu juga enggak. Yang bikin gemuk gula merahnya itu. Tapi kalau dibuat dengan gula yang bukan pemanis, bukan gula, nah itu kan yang kamu butuhkan kan sebenarnya bukan gula tapi pemanis ya. Jadi pilih pemanis yang bukan gula. Nah orang bilang, wah saya bisa. Jadi berpikir itu ya. Nah sehingga kita bisa angkatan mudanya lebih pola pikirnya maju, inovatif, tuh, ya. Jadi mudah-mudahan ini kuliah pembuka nanti bisa Anda mungkin merenung bener nggak sih? Atau mungkin Anda bilang Pak Tatang tuh bohong aja lah, ngomongnya hoax terus. Ya, gitu. Ya, mudah-mudahan sikap dalam belajar Anda berubah. Ya, itu aja. Ya, karena sekarang udah jam 12:10. Nanti kalau ada yang tanya, siapkan minggu depan pertanyaannya. Mau tanya apa? Boleh. Ya, saya tidak. Oke ya.